Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Muhammad Abdan Riyado dan di sini saya akan menjelaskan tentang limit fungsi aljabar. Apa sih limit fungsi aljabar itu? Limit fungsi aljabar biasanya digunakan untuk menyatakan suatu nilai yang mendekati nilai tertentu dengan hasil yang tidak terdefinisikan. Saya akan jelaskan. Notasi lim itu biasanya disebut dengan lim. Di bawahnya lim, kita akan nulis tentang X angka mana sekian. Pada sekian ini ada angka tidak sekian. Saya kasih contoh di sini 3. Masuk langsung fungsi X. Contoh ya, saya kasih contoh aja. X dikurang 3 per X kuadrat dikurang 9. Dengan X adalah 3. Dengan X adalah 3. Saya masukkan X-nya 3 kurang 3 per 3 kuadrat dikurang 9 sama dengan 0 per 0. Yang saya maksud tidak terdefinisikan itu adalah 0 per 0. Lanjut. Pada umumnya orang akan mengira angka yang mendekati angka 0 itu adalah 1 dan min 1. Padahal yang mendekati itu bukan hanya mereka berdua aja. Ada 0,05, 0,06, min 0,01 dan seterusnya. Karena di sini ada mendekati dari kanan dan kiri. Kalau misalnya mendekati dari kanan, kita menggunakan bilangan positif. Kalau mendekati dari kiri, kita menggunakan bilangan negatif. Selanjutnya kita akan masuk sifat-sifat fungsi aljabar. Perkenalkan, nama saya Mutianisa Filzaria. Saya di sini akan menjelaskan 10 sifat-sifat limit fungsi aljabar. Yang pertama adalah teorema 1. Untuk teorema 1 itu untuk sembarang bilangan K, untuk sembarang K bilangan real, maka limitnya K sama dengan K dengan X tanda panahnya A. Untuk contoh soalnya kayak gini. Misalnya saya punya lim 3 dengan X sama dengan 2. Maka hasil yang akan dicapai ini adalah 3. Contoh keduanya, misalnya saya punya lim 6 dengan X sama dengan 3. Maka untuk hasilnya adalah 6. Ini untuk contoh teorema 1. Untuk contoh teorema 2 adalah lim sama dengan A dengan X sama dengan A. Kasih contoh seperti ini. Misalnya ada lim X sama dengan X-nya itu dengan X 2. Maka lim X ini akan menghasilkan angka 2 sesuai dengan X-nya ini. Contoh keduanya nih, lim X dengan X-nya sama dengan 3. Maka lim X-nya ini akan sama dengan 3. Untuk teorema 3, syaratnya itu adalah untuk sembarang K bilangan real, maka lim Kx sama dengan K dengan X-nya itu sama dengan A. Dan lim X sama dengan K dikali A dengan X, A. Terus untuk contoh soalnya, misalnya saya punya lim 3X dengan X 2. Maka hasilnya ini, cara mengerjakannya seperti ini. 3 dikali lim X sama dengan 3 dikali 2. Maka hasilnya sama dengan 6. Untuk contoh selanjutnya, misalnya saya punya lim 3X ini, untuk XA-nya ini kita ganti menjadi min. Kalau misalnya jadi min, berarti lim X-nya ini juga jadi min. Yang angka 2 ini jadi min. Hasilnya pun akan menjadi min. Oke, untuk contoh yang kedua ini, misalnya saya punya lim 4X dengan X sama dengan tak hingga. Maka cara mengerjakannya seperti ini. 4 dikali lim X, hasilnya sama dengan 4 dikali tak hingga. Maka hasil akhirnya akan menjadi tak hingga. Oke,
Untuk teorema selanjutnya ada teorema 4. Untuk sembarang K bilangan real, maka lim K per X pangkat N sama dengan 0 dengan X-nya tak hingga. Untuk contoh soal teorema 4, misalnya saya punya lim dengan X-nya sama dengan tak hingga sesuai dengan syaratnya. Terus sama dengan, misalnya saya punya 7 per X pangkat N. Maka kalau misalnya ada soal seperti ini, jawabannya sudah pasti sama dengan 0. Gak perlu mikir-mikir jauh, jawabannya udah pasti 0 sesuai dengan syarat teorema 4. Oke, untuk selanjutnya ada teorema 5. Fungsi syarat dari teorema itu adalah lim fx plus gx sama dengan lim fx ditambah lim gx dengan x-nya a dan x-nya a juga. Terus ada juga yang keduanya, cuman bedanya di plus dan di min. Oke, untuk contoh soalnya, misalnya ada pertanyaan seperti ini. Lim dalam kurung 3x ditambah 6 kurung dengan x-nya 2. Cara mengerjakannya seperti ini. Sama dengan lim 3x ditambah lim 6. Yang 3 ini dimajuin ke depan menjadi 3 dikali lim x ditambah lim 6 dengan x-nya sama dengan 2. Di sini juga ditulis x 2. Maka tinggal x-nya ini tinggal dimasukin ke sini. Hasilnya jadi 3 dikali 2 ditambah 6 dikali 2. 3 kali 2 sama dengan 6 ditambah 6 kali 2 sama dengan 12. Hasilnya sama dengan 6 ditambah 2, 12. Hasilnya jadi 18. Untuk selanjutnya adalah teorema 6. Untuk teorema 6, lim fx dikali gx sama dengan lim fx dipisah gitu, jadi lim gx dengan x-nya a, x-nya a. Untuk contoh soalnya, saya akan memberikan 2, ini satu dulu. Misalnya ada soal seperti ini. Lim x kuadrat dengan x-nya sama dengan 5. Misalnya ada soal seperti ini, cara mengerjakannya seperti ini nih. Lim x dikali x. Tinggal dimasukkan angka x-nya sama dengan 5 ini ke sini. Jadinya 5 dikali 5 sama dengan 25. Ini untuk contoh pertama. Untuk contoh keduanya ada lim dalam kurung 3 ditambah misalnya misalnya ininya x ditambah 3, sini tutup kurung dikali di sini misalnya x min 2 dengan x-nya sama dengan 2. Misalnya ada contoh soal seperti ini. Cara mengerjakannya sebagai x-nya tinggal dimasukin nih. Tinggal dimasukin. Jadi kan ini contoh soalnya seperti ini. Masukin jadi dalam kurung x-nya sama dengan 2 ditambah 3 kurung dikali 2 min 2. Maka hasilnya 3 ditambah 3 sama dengan 5 dikali 2 min 2, 0. Maka hasil yang diberikan sama dengan 0. Oke, untuk selanjutnya ada teorema 7. Teorema 7 ini jika lim g x tidak sama dengan 0, maka lim fx per gx sama dengan lim fx per lim gx dengan x-nya sama dengan a. Untuk contoh soalnya, misalnya lim 6x min 2 per 2x min 7 dengan x-nya sama dengan saya beri ketiga. Untuk cara mengerjakan soal seperti ini, misalnya kita langsung tulis aja gini. Lim 6 dikali 3 dengan ini min 2 per lim 6 maaf kok lim
dikali 3 sama dengan min 7. Selanjutnya tinggal dikali. 6 dikali 3 sama dengan 18 min 2 per 2 kali 3 sama dengan 6 min 7. Hasilnya menjadi 6 per min 1. Udah seperti ini, hasilnya sudah pasti min 6. Untuk teorema limit fungsi selanjutnya dengan sifatnya itu ada teorema 8. Untuk teorema 8 sendiri adalah ada lim fx pangkat n sama dengan lim fx pangkat n. Jadi contoh soalnya seperti ini. Misalnya diberikan contoh seperti ini. Lim dalam kurung 2x min 1 dipangkatkan 3 dengan x-nya 3. Kemudian cara mengerjakan untuk soal seperti ini, terus dulu dimasukkan dulu x-nya 2 dikali 3 min 1 pangkat 3. Kemudian dikaliin dulu 2 kali 3 sama dengan 6 min 1 pangkat 3. 6 kurang 1 sama dengan 5 pangkat 3. Untuk 5 pangkat 3 sendiri hasilnya adalah 257. Untuk contoh soal kedua, lim akar 2x min 1 x min 4 dengan x-nya sama dengan 5. Terus dimasukkan aja per 9 dimasukin min 4. Ini dikaliin dulu nih, hasilnya jadi akar 10 min 1 per 45 plus maaf, misalnya ini plus ya, plus 45. Hasilnya jadi 9 per 49. Maka udah kayak gini nih, ini semua ada akarnya kan, jadi tinggal 3 per 7. Mohon maaf untuk ini hasilnya bukan 257, hasilnya adalah 125. Untuk contoh soal 1 dan ini untuk contoh soal 2. Perkenalkan, nama saya Nabila Oktasyabani yang sekarang akan menjelaskan tentang metode-metode limit fungsi aljabar. Yang pertama itu ada metode substitusi, yang kedua metode pemfaktoran, yang ketiga metode perkalian dengan akar sekawan. Nah, untuk contoh soalnya yang pertama itu untuk metode substitusi. Jadi itu untuk metode substitusi ini langsung dimasukkan saja x-nya. Pertama itu untuk contoh dari metode substitusi itu jadi x-nya tinggal dimasukin aja. Saya mengambil contoh itu x-nya mendekati 3. Jadi di sini x kuadrat min 4 per x plus 2 itu sama dengan 3 kuadrat dikurang 4 per 3 ditambah 2 sama dengan 9 dikurang 4 per 5. Jadi 5 per 5 itu sama dengan 1. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu metode pemfaktoran. Nah, metode pemfaktoran ini jadi itu berapa kali berapa yang akan menghasilkan nilai min 6. Untuk x-nya itu mendekati 3. Contoh soalnya x kuadrat plus x min 6 per x plus 3. Itu difaktorin sama dengan x kuadrat x ini tuh plus 3 min 2. Maaf ya, ini nggak pakai kuadrat. Nah, ini per x plus 3. Karena ini udah sama-sama x plus 3, maka bisa dicoret. Jadi sama dengan x min 2.
itu berarti sama dengan itu, karena X-nya min 3 berarti min 3 min 2 itu sama dengan min 5. Yang ketiga itu ada metode perkalian dengan akar sekawan. Untuk contoh soalnya, lim X mendekati 1, X min 1 per akar X plus 3 min 2 sama dengan X min 1 per akar X plus 3 min 2 dikali dengan akar X plus 3 plus 2 per X plus 3 plus 2. Nah, ini kenapa bisa jadi plus? Karena di sininya min. Kalau di sininya plus, maka di sininya min. Nah, itu tuh cuma dikali dengan bilangan penyebutnya. Jadi hasilnya X min 1 dikali akar X plus 3 plus 2 per X min 1. Nah, ini bisa dicoret. Jadi akar X plus 3 plus 2 sama dengan untuk X-nya ini kan 1, berarti 1 plus 3 plus 2. Akar 1 plus 3 itu di sini ya. Akar 1 plus 3 itu jadi akar 4 plus 2. Akar 4 itu jadi 2 plus 2 hasilnya 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fahrizi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang limit berbentuk tak hingga. Nah, limit tak hingga itu mempunyai dua bentuk. Yang pertama bentuknya seperti ini, dan yang kedua itu bentuknya dia itu sejajar. Nah, untuk yang bentuk pertama ini, dia itu memiliki sifat-sifat. Yang pertama, jika M lebih besar dari N, maka nilainya itu tak terhingga atau minus tak terhingga. Nah, yang kedua, jika M nilainya sama dengan, untuk contoh yang pertama ini, yaitu limit X mendekati tak terhingga 3x kuadrat tambah 2x plus 1 per 2x kuadrat tambah x min 7. Ini tuh bentuknya sama dengan yang bentuk pertama ini. Nah, sebenarnya dalam limit mendekati tak terhingga itu ada cara yang lebih cepat selain sifat-sifat ini, yaitu menentukan pangkat terbesar dan membagikannya masing-masing. Contohnya seperti 3x kuadrat. Ini kan pangkat terbesarnya kan dari x kuadrat tambah x tambah 1, paling gede kan x kuadrat. Maka dia dibaginya dengan pangkat terbesar yaitu x kuadrat. Ini jadi 2x ditambah 2x x kuadrat 1 per x kuadrat. Yang bawahnya juga diperin x kuadrat. Tambah x per x kuadrat min 7 per x kuadrat. Nah, selanjutnya ini tinggal dicoret aja. Ini kan 3x kuadrat per x kuadrat hilang. Ini juga hilang. Nah, sisanya tinggal 3 ditambah 2 per x ditambah 1 per x kuadrat per 2 ditambah x 1 per x min 7 x kuadrat. Nah, kalau suatu bilangan dia jika 2 dibagi dengan misalnya bilangan bulat dibagi dengan tak terhingga, yaitu hasilnya bakal menjadi 0. Jadi langsung aja masukin tak terhingganya. Jadi 3 ditambah 2 per x, tak terhingganya masuk jadi 0, ditambah 0 per 2 ditambah 0 dikurang 0. Jadi hasilnya 3 per 2. Nah, selain cara ini, untuk membuktikan yang cara ini tuh, ini sih sebenarnya cara lebih gampang. Misalnya nih, yang ini x kuadrat, ini x kuadrat juga. Yang dimana duanya ini yang atas itu m,
dan 2 ini juga N. Kan ini sama-sama 2 nih. Kalau sama-sama 2 berarti rumusnya A per P, yaitu yang dimana ini tuh A dan 2-nya itu B. Jadi hasilnya M sama dengan N. Ini 2 per 2. Rumusnya A per P, yaitu 3 per 2. Jadi caranya itu lebih mudah. Selanjutnya limit tak hingga bentuk yang kedua. Nah, limit tak hingga itu kan ada dua bentuk. Yang pertama tadi yang sudah saya jelaskan, dan yang bentuk kedua ini yang tidak ada pernya atau yang bentuknya sejajar. Nah, bentuk yang pertama dan bentuk kedua ini dia itu sifatnya itu berbeda. Kalau yang bentuk kedua ini sifatnya jika A lebih besar dari P, maka nilainya positif tak terhingga. Jika A sama dengan atau nilainya sama dengan P, maka dia mempunyai rumus B kurang Q 2 akar A. Nah, jika yang A-nya lebih kecil, maka dia hasilnya minus tak terhingga. Nah, contoh soalnya itu ini. Limit X mendekati tak hingga X kuadrat tambah 2X tambah 12 akar dikurang akar X kuadrat tambah 8X. Nah, ini tuh cara bisa juga dikerjakan dengan cara kali sekawan dengan diubah tanda ini menjadi plus. Tapi saya akan menjelaskan dengan cara yang cepatnya. Dia menjadi limit X mendekati tak terhingga, yang dimana X kuadrat ini sebagai A, 2 ini menjadi B, 12 ini tuh C. Nah, yang X kuadrat ini juga P, ini 8X menjadi Q. Di sini X kuadrat sama X kuadrat, rumusnya itu B kurang Q 2 akar A. A sama dengan P, X kuadrat sama dengan X kuadrat, yang dimana rumusnya B, yaitu B nya 2 dari rumus ini. Q nya itu 8 per 2 diakarin A. Ini X kuadrat, dia itu bilangan sebelumnya itu 1 atau 1. Jadi dia 2 kurang 8 min 6 per 2. Jadi hasilnya minus 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Ridha Fatunada. Di sini saya akan menjelaskan tentang polinomial. Polinomial merupakan di mana pangkatnya tinggi lebih dari 2. Misalnya X pangkat 3, X pangkat 4, dan lain-lain. Jadi kali sekawan akar X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2 ditambah karena dia kali sekawan. Jadi akar pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 per akar X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2 ditambah karena kali sekawan, terus ditambah akar X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 dikurang X pangkat 2. Jadi lim X tak terhingga sama dengan, ini kan akar sama akar kan jadi habis. Jadi X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2 dikurang X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 per akar X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2 ditambah akar X pangkat 4 ditambah 2X
pangkat 3 dikurang X pangkat 2. Jadi X pangkat 4 dikurang X pangkat 4 kan jadi 0 habis. Terus 2X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 3 kan habis 0. Terus 4X kuadrat ditambah X kuadrat kan ini kan ada tanda bilangnya jadi plus. Jadi sama dengan 5X kuadrat per akar X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2 ditambah X pangkat akar X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 dikurang X pangkat 2. Terus setelah itu bagi setiap suku dibagi X kuadrat. Jadi 5X kuadrat per X kuadrat per akar jadi itu semuanya ini dibagi pangkat yang paling terbesar. Nah, pangkat terbesar itu kan X pangkat 4. Jadi X pangkat 4 per X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 per X pangkat 4 ditambah 4X kuadrat per X pangkat 4. Terus ditambah akar X pangkat 4 per X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 per X pangkat 4 kemudian dikurang X pangkat 2 per X pangkat 4. Nah, terus ini X pangkat 2 sama X pangkat 3, X pangkat 2 kan dicoret. Jadi 5 per akar X pangkat 4 dibagi X pangkat 4 1 ditambah 2X pangkat 3 per X pangkat dibagi X pangkat 4 sama dengan 2 per X. Terus ditambah 4X pangkat 2 dibagi X pangkat 4 sama dengan 4 per X pangkat 2. Terus ditambah akar X pangkat 4 dibagi X pangkat 4 sama dengan 1 ditambah 2X pangkat 3 dibagi X pangkat 4 sama dengan 2 per X. Terus dikurang X pangkat 2 dibagi X pangkat 4 sama dengan 4 per sama dengan 1 per X pangkat 2. Terus X semua X di sini diganti dengan tak hingga. Jadi 5 per 1 ditambah 2 tak hingga ditambah 4 tak hingga kuadrat ditambah 1 ditambah 2 per tak hingga dikurang 1 per tak hingga kuadrat. Jadi sama dengan 5 per akar 1 ditambah 0 ditambah 0 terus ditambah akar 1 ditambah 0 dikurang 0. Jadi sama dengan 5 per 2. Jadi nilai limitnya 5 per 2. Hasilnya adalah Udah, ngomong aja. Sifat-sifatnya juga dituliskan ya? Jangan tulis. Itu tulisnya yang ini aja. Nah, Tulisnya yang di paper ini. X mendekati 2. Nah, X mendekati
Pasti Ji, kalau kita ngikutin 4,1. Lu mending jangan ngikutin gitu deh, kayak apa namanya, sesuai yang lu bisa gitu. 01. udah tahu Maka gue F mau kurang apa. 01 Itu dikasih soal tahu gitu. sama dengan 4,01.